Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono BS dengan NIM 050 2128 192 dari Teknik Pertanian Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca air dan curah hujan. Dan saya akan membahas juga dua soal mengenai neraca air dan curah hujan. Nah, langsung saja kita ke penjelasan neraca air ya. Baiklah, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai neraca air, ada baiknya kita mengetahui apa itu neraca air. Nah, di sini neraca air merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat mengetahui jumlah air tersebut baik kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit. Kegunaannya mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi serta dapat pula mendayagunakan air sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya di sini diketahui model neraca air umum ada dua. Yang pertama, model ini menggunakan data-data klimatologis. Yang kedua, model ini berguna untuk mengetahui berlangsungnya bulan-bulan basah atau jumlah curah hujan melebihi kehilangan air untuk penguapan dari permukaan tanah atau evaporasi maupun penguapan dari permukaan tanah atau evaporasi maupun penguapan dari sistem tanaman atau transpirasi. Penggabungan keduanya dikenal sebagai evapotranspirasi. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai neraca air dan langsung saja kita lanjut ke soal pembahasan neraca air. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai soal nomor 1, yaitu curah hujan dan neraca air. Nah, di sini sudah terdapat data curah hujan dan neraca air pada bulan Juli dari tahun 1980 sampai dengan 1999. Di sini juga sudah terdapat data curah hujan dengan nilai yang berbeda-beda setiap tahunnya dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Nah, di sini untuk mencari urutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil, kita harus menggunakan data curah hujan yang di sini. Kemudian kita blok saja di sini, kita copy dan kita pindahkan di sini. Nah, jika sudah dipindahkan di sini, kemudian kita blok, kemudian kita cari di sudut kanan atas tulisan sort dan filter, kemudian kita pilih sort large to small, kemudian kita klik. Nah, jika muncul sort warning ini, kita pilih continue with the current selection, kemudian klik sort. Nah, jadi di sini otomatis mengurutkan dari data yang besar hingga yang kecil. Nah, kemudian untuk mencari data ranking. Nah, karena data ranking ini belum diketahui, jadi kita misalkan sini 1. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus sama dengan klik yang satu ini, kemudian ditambah dengan 1. Enter. Nah, jika sudah, kita tarik sampai ke bawah. Didapatlah data ranking dari 1 sampai dengan 20. Kemudian, kita untuk mencari data peluang. Sama seperti tadi, kita misalkan, jadi saya sini mengambil dengan angka 0, dan di tahun 1999, saya ambil angka 100. Nah, selanjutnya, di sini diketahui jumlah dari data tersebut. Jumlah di sini yaitu 20. Nah, kemudian kita mencari interval peluang. Interval peluang ini dengan rumus sama dengan kita ambil yang 100 dari permisalan kita tadi, kemudian kita bagi, buka kurung, jumlah dari data ini dikurangi 1, tutup kurung, enter. Didapat hasil 5,263158. Kemudian
Kita masukkan di sini sama dengan kita klik 0 yang permisalan kita tadi. Kemudian kita tambah dengan hasil interval peluang yang kita cari. Tak lupa kita kasih ring supaya nilainya itu tetap, dan jika ditarik hasilnya itu berbeda, tidak sama. Kemudian kita untuk mencari CH rata-rata menggunakan rumus average. Langsung saja sama dengan average. Tarik dari tahun 1980 sampai dengan 1999. Kemudian enter. Didapatlah hasil 142,7. Kemudian untuk mencari SD, menggunakan rumus STDEVA sama dengan STDEVA, kemudian blok dari 150 ini sampai dengan 230 sama seperti tadi, kemudian enter. Dapatlah hasil 66,86. Nah, jika sudah, di sini terdapat metode regresi dan metode statistika. Nah, untuk mencari metode regresi menggunakan rumus 0,82 dikali CH rata-rata yang kita dapat tadi, yaitu 142,7 dikurangi 30. Langsung saja kita coba, sama dengan 0,82 dikali ini CH rata-ratanya dikurangi 30. Enter. Enter. Didapatlah hasil 87,01. Nah, kemudian untuk mencari metode statistika menggunakan rumus CH rata-rata dikurangi 0,9 dikali dengan SD yang 66,86 ini. Langsung saja, sama dengan CH rata-rata 142,7 dikurangi 0,9 dikali dengan 66,86. Kemudian kita enterkan. Didapatlah hasil 82,53. Jadi kita telah berhasil mendapatkan nilai metode regresi dan metode statistika dari neraca hujan, curah hujan, dan neraca air. Soal pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu hitung neraca air, lahan, bulanan, metode Tory-White, dan grafik yang mencantumkan bulan surplus dan defisit dengan data pada tabel berikut. Nah, di sini diketahui KL-nya sama dengan 225 mm, TLP-nya sama dengan 75 mm, artinya didapat dari KL dikurang TLP sama dengan 150 mm. Nah, di sini juga sudah terdapat data pada tabel mengenai neraca air. Nah, di sini pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini telah terisi data curah hujan dan ETP. Nah, selanjutnya kita akan mencari data CH dikurang ETP. Langsung saja masukkan sama dengan curah hujan dikurang dengan ETP. Kemudian enter. Dapatlah hasil 300. Kemudian kita tarik sampai bulan Desember. Nah, didapatlah hasil CH-ETP dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, selanjutnya kita akan mencari data APWL. Dengan keterangan di sini diisi dengan penjumlahan nilai CH dikurang ETP yang negatif secara berurutan bulan demi bulan. Nah, jadi untuk mencari APWL ini hanya nilai yang negatif saja, sedangkan nilai yang positif kita abaikan atau kita kasih nilai 0. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja
APWL sebelum ditambah dengan CHETP yang sekarang. Udah enter. Nah, masih nilai 28. Selanjutnya pada bulan Juli, APWL sebelum ditambah CHETP maksudnya yang sekarang. Enter. Langsung tarik saja. Kemudian, jika sudah mencari APWL, selanjutnya kita akan mencari KAT. Nah, untuk mencari KAT, kita gunakan rumus TLP ditambah 1,00041 dikurang 1,07381 dibagi AT pangkat APWL dalam tanda mutlak dikali AT. Nah, karena di sini pada bulan Januari sampai bulan Mei masih 0 nilainya, langsung saja kita bulan Juni. Sama dengan masukkan nilai TLP yang diketahui tadi, nilai TLP-nya itu 75 dan nilai AT-nya 150. Masukkan TLP ditambah buka kurung 1,00041 dikurang buka kurung lagi 1,07381 dibagi AT tutup kurung pangkat APWL yang ini pada bulan Juni, kemudian dikali dengan AT. Enter. Kemudian tekan yes. Maaf, ada kesalahan di sini. Kita lupa tanda min. Kemudian enter. Nah, didapatlah hasil 199,1. Kemudian agar bisa ditarik ke samping, nilainya berubah atau nilainya muncul, kita tambahkan ring. Kemudian enter. Dan kita tarik sampai bulan Oktober. Didapatkan hasil. Nah, kita baca keterangan selanjutnya. Kemudian jika KAT di mana tidak terjadi APWL. Nah, yang ini maksudnya tidak terjadi APWL dengan cara rumusnya KAT terakhir ditambah CH dikurang ETP. Jika KAT mencapai kapasitas lapang atau KL, maka yang diambil adalah nilai KL. Nah, karena pada bulan Januari belum ada KAT yang terakhir, atau bisa dibilang 0, kita langsung saja sini 0 ditambah Nah, karena pada bulan Januari tidak terdapat KAT yang terakhir, maka kita langsung menggunakan KL di sini. Nah, sedangkan pada bulan Januari kita menggunakan rumus sama dengan KAT yang sebelumnya ditambah
ditambah dengan CHETP. Enter. Nah, karena di sini CHETP-nya melebihi KL dan keterangan di sini jika nilai KAT mencapai kapasitas KL, maka yang diambil adalah nilai KL. Jadi di sini kita ganti dengan nilai KL. Begitupun seterusnya. Maaf ada kesalahan. Langsung saja. Ini juga pakai nilai KL. Ini juga pakai nilai KL. Oke. Selanjutnya pada bulan November, kita menggunakan KAT ini ditambah dengan CHETP. Enter. Nah, karena ini di bawah dari nilai KL, maka menggunakan hasil yang ini 201,6. Lanjut bulan Desember, ini ditambah dengan CHETP. Nah, ini udah lebih dari KL, maka kita menggunakan nilai KL. Nah, nilai KAT sudah didapat. Selanjutnya, kita mencari nilai DKAT. Bagaimana mencari nilai DKAT? Yang keterangan di sini, nilai DKAT bulan tersebut adalah KAT bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya, di mana nilai positif menyatakan perubahan kandungan air tanah yang berlangsung pada CH lebih besar dari ETP pada musim hujan. Penambahan di KAT sama dengan 0 setelah KL tercapai. Sebaliknya, bila CH kurang dari ETP atau DKAT-nya negatif, maka seluruh CH dan sebagian KAT akan dievapotranspirasikan. Nah, ini menggunakan nilai positif. Nah, jadi kita langsung saja dari bulan Juni. Sama dengan KAT yang sebelumnya ditambah maksudnya dikurang nah sama dengan KAT bulan sekarang dikurangi KAT bulan sebelumnya. Udah enter. Nah, didapat hasil min 25,50 min 25,9 maksudnya. Kemudian kita tarik. Nah, didapatlah hasil sampai bulan Desember. Nah, selanjutnya pada bulan Januari, karena KAT sebelumnya itu tidak ada, langsung kita di sini 0, jadi langsung. Nah, sedangkan pada bulan Februari, KAT bulan sekarang dikurangi KAT bulan sebelumnya. Enter. Selanjutnya bulan Maret, seperti itu juga. Lanjut. Karena nilainya sama, semua jadi habis ya, dikurangi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari ETA. Nah, keterangan di sini, bila CH lebih besar dari ETP, maka ETA sama dengan ETP, karena ETA mencapai maksimum. Dan CH kurang dari ETP, maka ETA-nya itu dicari dengan rumus CH ditambah DKAT, karena seluruh CH dan DKAT seluruhnya akan dievapotranspirasikan. Nah, langsung saja dengan rumus. Kita lihat dulu, CH-nya lebih besar dari ETP pada bulan Januari. Nah, maka nilainya tetap ETP. Enter. Bulan Februari
sama dengan CH-nya lebih besar dari ETP, maka diambil ETP-nya. Bulan Maret, seperti itu juga, CH-nya lebih besar dari ETP, maka ambil nilai ETP. April, nilai ETP juga. Mei, nilai ETP juga, karena lebih besar CH-nya. Nah, sedangkan pada bulan Juni, CH-nya lebih kecil daripada ETP. Jadi kita harus menggunakan rumus CH ditambah DKAT. Sama dengan CH ditambah DKAT. Enter. Dapat hasil 86,1. Kemudian tarik ke kanan. Kita lihat dulu CH-nya. Sampai bulan ini. Sampai bulan Oktober ternyata. Yang CH-nya lebih kecil daripada EAT. Nah, selanjutnya ini pada bulan November, karena CH-nya lebih besar dari EAT, jadi menggunakan nilai EAT. Begitupun juga dengan bulan Desember. Oke. Nah, jika sudah mencari nilai ETA-nya, kemudian mencari nilai defisit. Nah, nilai defisitnya di sini dengan rumus ETP dikurang ETA berlangsung pada musim kemarau. ETP dikurang ETA. Langsung saja ETP dikurang dengan nilai ETA. Enter. 0. ETP dikurang ETA. Ini hasilnya sampai bulan Mei itu sama semua, karena ETP dan ETA itu sama. Nah, pada bulan Juni, langsung tarik saja. Sampai bulan Oktober. Nah, itu juga sama, ETP dikurang ETA. ETP dikurang ETA. Nah, sudah selesai mencari defisit. Selanjutnya kita akan mencari surplus. Nah, mencari surplus berarti kelebihan air ketika CH lebih dari ETP, sehingga rumus surplusnya CH dikurang ETP dikurang DKAT berlangsung pada musim hujan. Nah, jadi langsung saja di sini sama dengan CH ETP dikurangi DKAT. Kurangi DKAT. Apakah ini bisa langsung ditarik sampai bulan Desember? Oh, ternyata bisa. Nah, di sini surplusnya sudah didapatkan. Nah, yang terakhir kita akan mencari run off. Nah, mencari run off merupakan aliran permukaan atau limpasan. Nah, metode untuk mencari run off ini ada dua, yaitu 50% dari surplus bulan sekarang sama dengan SN. Yang kedua, 50% dari run off bulan sebelumnya, run off dikurang 1. Nilai 50% adalah koefisien run off. Nilai ini dapat berubah sesuai kondisi setempat. Nah, ini ketentuannya pada bulan Januari, karena run off-nya itu belum terisi, maka diambil 50% dari surplus bulan Desember. Jadi di sini kita isi bulan Januari dulu sama dengan 50%, yang 50% dikali, ini ketentuannya itu pada bulan surplus pada bulan Desember. Ini Desember, mulai kita enter. Nah, didapatlah hasil 63,8. Dan sedangkan pada bulan selanjutnya menggunakan rumus 50% surplus sekarang ditambah dengan run off.
sebelumnya. Jadi, sama dengan 50% dikali buka kurung surplus sekarang ditambah, ini rumusnya, ditambah dengan run off sebelumnya. Enter. Nah, didapatlah hasil 115,9. Apakah bisa ditarik? Nah, ternyata bisa. Telah terdapat run off. Nah, jika data neraca air ini sudah terisi, selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, cara membuat grafik, kita blok dari surplus dan run off-nya. Kemudian kita pilih insert, pilih nah, didapatlah grafik seperti pada gambar di samping ini. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, serta kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.